Selamat pagi anak-anak. Ya, ya. Gimana kabarnya? Masih sehat semuanya ya? Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai dari pembelajaran. Silakan, mungkin ketua kelasnya, Magus, silakan pimpin doanya dulu. Ya, terima kasih, Magus. Nah, jangan lupa juga Bapak mengingatkan kepada kalian, silakan melakukan pengabsenan. Kalau Pak lihat di sini sudah semua hadir ya, tetapi jangan lupa Pak sudah share link untuk absen itu di Google Classroom. Ya, itu ingatkan kalian itu melakukan pengabsenan. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Sudah semuanya siap? Ya, silakan kalian persiapkan. Yang terutama itu adalah kuota HP, terus yang selanjutnya itu adalah pulpen, buku tulis dan lain-lain seperti itu. Ya. Nah, untuk sekarang itu untuk di pembelajaran minggu lalu itu kan kita mempelajari materi yaitu memahami penataan produk. Nah, untuk sekarang itu adalah mengevaluasi tampilan barang atau penataan produk. Nah, untuk kompetensi dasarnya untuk di pertemuan hari ini itu adalah mengkomunikasikan gambar rancangan tata produk. Alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu. Ya, ice breaking. Ya, penyemangat. Nah, kalau Pak bilang SMK bisa gitu jawabannya ya. Sambil mengangkat tangan seperti ini. SMK? Ayo kurang semangat, kurang kompak. SMK? Ya, baik, terima kasih. Nah, penataan produk itu sangat penting sekali sebenarnya agar tampilan dari produk tersebut itu biar kelihatan lebih rapi seperti itu. Ke pasar tradisional atau pasar modern pernah nggak? Pernah ya. Apa yang kalian temukan di sana pertama? Oh, sayuran ya, produk ya. Produk ya. Produk. Oke. Terus di pasar modern apa yang kalian temukan? Sama ya. Nah, sebelum melihat tata letak produk seperti itu, Pak akan tampilkan video tata letak perbedaan dari pasar tradisional dan pasar modern. Ya, silakan kalian simak ya. Pasar, mungkin kita bisa teringat kalimat di waktu kita kecil dulu, yang bunyinya, Bapak pergi ke kantor, kalau Ibu pergi ke pasar. Ibarat jamur di musim penghujan, toko atau pasar-pasar modern sekarang sudah tumbuh subur di mana-mana. Pasar modern dan tradisional memang mempunyai keunggulan masing-masing. Penataan yang rapi, kenyamanan berbelanja, ruangan ber-AC, memang berbanding terbalik dengan keadaan di pasar tradisional yang agak sempit, sumpek, sesak, dan tak jarang mengeluarkan bau yang kurang sedap. Pak bertanya sekarang, di mana sih letak perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern? Ya, silakan kita. Oke, Pak akan share dulu untuk materi pembelajaran kita hari ini. Oke?
Oke, gimana? Ada yang bertanya tentang tugasnya? Gimana kalian menemukan kesulitan dalam proses pembuatan tugasnya? Oke, berarti semua sudah memahami ya. Kalau masih belum, nah nanti jika ada yang ingin bertanya, itu silakan ditanyakan. Ini untuk tugasnya. Nah, ternyata ini adalah kelompok satu ya. Oke. Mungkin Pak langsung saja ya, mungkin Pak langsung aja menanggapi dari pekerjaan daripada kelompok satu di sini. Mungkin menata produk ini harus sesuai dengan SOP yang pertama. Yang kedua itu mengelompokkan daripada produk-produk yang sesuai. Yang selanjutnya itu mengurutkan daripada sudah semua kelompok sudah melakukan presentasi. Nah, sekarang uh, merefleksikan dari kesulitan yang kalian hadapi dalam proses pembuatan daripada uh, proyek tersebut. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu kesulitan yang Anggi alami dalam pembuatan project. Bisa ditutup dulu mikrofonnya. Nah, itu memang Pak sudah kasih tahu tadi untuk Anggi, untuk teman-teman yang lainnya juga. Jika materi yang Pak jelaskan tadi itu belum paham misalnya, atau videonya kecepatan dan lain sebagainya, itu videonya bisa diputar secara ulang-ulang karena linknya sudah Pak share di WA. Terus yang selanjutnya itu bisa mencari referensi yang lainnya. Mungkin yang lainnya, silakan siapa saja. Mungkin Gita, silakan. Ya, silakan Gita. Ya, betul sekali ya, Gita. Itu kita harus meletakkan barang yang berkontribusi atau yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Ya, seperti itu. Mungkin ada lagi? Lagi satu saja? Lagi satu saja. Oke, ya, silakan. Oke, ya betul sekali ya, karena di sini yaitu adalah tentang proyek, kita bagaimana caranya menuangkan ide yang sudah kita kumpulkan dengan teman ke dalam bentuk proyek, dalam bentuk gambar juga. Nah, gimana? Nah, seperti tadi itu di kelompok yang pertama itu sudah ada, yaitu dia tidak usah menggambar dengan tangan, tetapi dia sudah menggunakan teknologi, yaitu sudah menggunakan aplikasi Office. Ya, seperti itu. Itu yang Pak harapkan, gimana kita bisa memberikan atau memanfaatkan teknologi yang ada, apalagi seperti sekarang ini, seperti musim pandemi seperti ini, kita tidak hanya bisa menggunakan yang manual, itu kita juga harus bisa menggunakan teknologi atau aplikasi seperti itu. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, siapa yang bisa menyimpulkan dari sebelum kita akhiri ya, siapa yang bisa menyimpulkan daripada proses pembelajaran? Ya, silakan Ayu Wiliantari. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ayu Wiliantari. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Yang pertama itu adalah penataan produk yang sesuai dengan SOP. Yang kedua itu adalah produk ditata rapi serapi mungkin. Nah, sehingga kalau kita menata produk serapi mungkin itu uh, membuat minat konsumen itu untuk membeli, karena makin rapi penataan produk enak dipandang. Ya, kita merasa pas pada waktu kita mengambil dari produk-produk tersebut atau melihat produk tersebut itu kelihatan lebih rapi.
produk itu harus disesuaikan dengan klasifikasi, ya memang betul sekali karena jika seandainya sesuai SOP itu pasti sesuai dengan klasifikasinya juga karena klasifikasi dari produk misalnya seperti bahan baku, menurut harga, menurut ukuran itu sudah ada. Kalau harganya yang mahal itu letaknya di mana, ukurannya itu yang lebih kecil di mana. Kalau itu menggunakan bahan baku kayu misalnya, plastik atau kaca itu posisinya letaknya di mana. Misalnya seperti kaca itu posisinya harus di bawah karena jika jatuh itu meminimalisir untuk daripada produk tersebut itu pecah seperti itu. Mungkin yang paling atas itu adalah plastik seperti itu. Yang mungkin kesimpulan yang terakhir itu penataan produk dengan produk lain harus saling berhubungan. Ya betul sekali seperti sikat gigi dan pasta gigi itu saling berhubungan, harus dekat posisinya. Biasanya orang itu akan membeli pasta gigi. Dia melihat sikat gigi misalnya seperti itu, mungkin sikat gigi yang di rumah itu sudah mau rusak dan lain sebagainya. Nah, niat untuk melakukan pembelian seperti itu. Nah, sebelum materi atau pembelajaran untuk hari ini kita akhiri, ada pertanyaan dulu? Tidak ya? Tidak. Nah, itu sudah sangat semangat sekali tadi dan sudah mengerjakan soal apa namanya project tadi. Nah, ingat untuk yang selanjutnya untuk nanti rumah itu untuk di rumah nanti itu silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Pak share di Google Classroom itu silakan dikerjakan itu untuk individu ya. Mungkin untuk yang lainnya silakan matikan mikrofonnya dulu. Mikrofonnya dimatikan dulu. Kemang Ayu Parwati, mikrofonnya dimatikan dulu. Ya, nah untuk LKPD itu nanti silakan dikerjakan. Itu soal objektif dan ada soal isinya juga. Itu silakan dikerjakan. Itu individu ya, bukan kelompok. Nanti silakan juga kalau sudah selesai dikirim balik ke Google Classroom seperti itu. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya itu kita mempelajari bagaimana sistem pelabelan. Ya, nah ada yang bertanya dulu? Oke, jika tidak, nah karena tadi itu dalam proses di awal tadi kita memulainya dengan doa, alangkah baiknya juga untuk mengakhiri pelajaran itu dengan doa. Mungkin siapa yang menginginkan memimpin doa penutupan? Oke, baik, dia Purnama. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini Pak sudah untuk hari ini sudah selesai ya. Untuk di pertemuan selanjutnya ingat sesuai dengan jam juga, ingat protokol kesehatan ya. Jangan lupa juga memakai masker seperti itu. Jangan lupa cuci tangan sebelum kita melakukan aktivitas. Nah, untuk hari ini Pak cukupkan sampai sekian saja. Selamat siang.